Perkenalkan, nama saya Rizkyman dari Prodi Manajemen MJ703 yang akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Kondisi Hubungan Industrial di Indonesia. Peran Serikat Pekerja dalam memperjuangkan hak pekerja. Dikutip dari berita liputan6.com, ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh, KSPI, dan KSPPB akan menggelar aksi demonstrasi serentak pada 28 Agustus 2025 dengan tajuk Hostung, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Aksi ini dipusatkan di depan gedung DPR RI, Jakarta, serta dilakukan secara bersamaan di berbagai daerah industrial di Indonesia. Sekitar 10.000 buruh dari wilayah Jabodetabek dan Karawang diperkirakan akan ikut turun ke Jakarta. Sementara aksi serupa juga berlangsung di banyak provinsi lainnya. Dalam aksi ini, buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%, penghapusan sistem outsourcing, serta penolakan praktik upah murah. Mereka juga mendesak pencabutan PP nomor 35 tahun 2021, penghentian PHK massal, dan pembentukan Satgas khusus untuk mengawasi PHK sepihak. Selain isu ketenagakerjaan, buruh menuntut reformasi pajak perburuhan, termasuk kenaikan PTKP, penghapusan pajak pesangon, THR, JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak bagi perempuan menikah. Di bidang hukum dan politik, buruh mendesak DPR mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, mengesahkan RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi, serta melakukan revisi sistem pemilu menuju pemilu 2029 yang lebih adil dan transparan. Analisis menggunakan teori hubungan industrial. Yang pertama, analisis hubungan industrial tripartit. Dalam teori hubungan industrial, sistem tripartit melibatkan 3 aktor utama, yaitu pemerintahan, pengusaha, dan pekerja, yang seharusnya bekerja sama untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan. Pada kasus aksi buruh 28 Agustus 2025, terlihat adanya ketidakseimbangan peran dalam sistem tripartit. Pekerja menilai pemerintah belum optimal menjalankan fungsi perlindungan terhadap buruh, terutama terkait maraknya outsourcing, upah murah, dan PHK massal. Kebijakan pemerintah seperti PP nomor 35 tahun 2021 dipersepsikan lebih menguntungkan pengusaha dan melemahkan posisi tawar pekerja. Di sisi lain, pengusaha cenderung menggunakan fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan untuk menekan biaya produksi, termasuk melalui praktik outsourcing dan efisiensi tenaga kerja yang berujung PHK. Kondisi ini memicu ketegangan hubungan industrial karena prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja dianggap terabaikan. Aksi demonstrasi menjadi bentuk tekanan politik dan sosial agar pemerintah kembali berperan sebagai penyeimbang kepentingan antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua, analisis negosiasi kolektif. Dalam teori negosiasi kolektif, serikat pekerja berfungsi sebagai wakil buruh untuk merundingkan kepentingan bersama dengan pengusaha maupun pemerintah, seperti upah, jaminan kerja, dan kondisi kerja yang layak. Aksi Hostung menunjukkan bahwa mekanisme negosiasi kolektif formal tidak berjalan efektif. Tuntutan kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5% sampai 10,5%, penghapusan outsourcing, serta reformasi pajak perburuhan mencerminkan kekecewaan buruh terhadap hasil dialog sosial yang selama ini dianggap tidak mengakomodasikan aspirasi mereka. Ketika ruang dialog dan perundingan dianggap buntu atau tidak menghasilkan keputusan yang adil, buruh menggunakan aksi massa sebagai alat negosiasi alternatif. Dalam perspektif hubungan industrial, demonstrasi ini merupakan bentuk eskalasi konflik akibat kegagalan negosiasi kolektif mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau yang bisa disebut win-win solution. Yang ketiga, ada analisis berdasarkan hukum ketenagakerjaan.
dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan, aksi buruh ini berakar pada ketidakpastian dan perubahan regulasi pasca penerapan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh menuntut pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 serta mendesak pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Tuntutan ini menunjukkan bahwa buruh memandang hukum ketenagakerjaan saat ini belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai, khususnya dalam hal PHK, status kerja, dan sistem upah. Selain itu, tuntutan reformasi pajak, perburuhan, dan penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT menegaskan bahwa aspek kesejahteraan pekerja belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam kebijakan fiskal negara. Desakan pengesahan RUU perampasan aset dan reformasi sistem pemilu juga menunjukkan bahwa buruh memandang persoalan ketenagakerjaan tidak terlepas dari masalah hukum, politik, dan tata kelola pemerintah secara luas. Dan di sini ada dampak dari aksi buruh 28 Agustus 2025. Yang pertama, dampak terhadap dunia usaha atau bisnis. Isu tuntutan penghapusan outsourcing, kenaikan upah minimum, dan pembatasan PHK berpotensi menimbulkan peningkatan biaya operasional perusahaan, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur dan retail. Kenaikan upah minimum sebesar 8,5% sampai 10,5% dapat memaksa perusahaan melakukan penyesuaian anggaran, efisiensi produksi, atau bahkan relokasi usaha ke daerah dengan biaya lebih rendah. Di sisi lain, jika tuntutan buruh direspon melalui kebijakan yang jelas dan adil, hal ini justru dapat menciptakan kepastian hukum dan stabilitas hubungan industrial. Kepastian regulasi ketenagakerjaan berpotensi meningkatkan produktivitas, loyalitas pekerja, serta iklim investasi jangka panjang. Sebaliknya, konflik berkepanjangan dan ketidakpastian kebijakan dapat menurunkan kepercayaan investor. Kemudian dari dampak dari aksi buruh 28 Agustus 2025, yang kedua ada dampak terhadap pekerja. Bagi pekerja, isu ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keamanan kerja, dan perlindungan hukum. Kenaikan upah minimum dapat penghapusan praktik upah murah, dapat meningkatkan daya beli serta kualitas hidup buruh. Penghapusan outsourcing dan pembatasan PHK sepihak juga memberikan rasa aman terhadap status pekerjaan. Namun, dalam jangka pendek, eskalasi konflik hubungan industrial dapat menimbulkan resiko penundaan produksi, pemotongan jam kerja, atau PHK terselubung, terutama jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan biaya. Oleh karena itu, tanpa pengelolaan dialog yang baik, tuntutan buruh berpotensi berbalik merugikan sebagian pekerja, khususnya di sektor informal dan kontrak. Yang ketiga, ada dampak terhadap masyarakat. Bagi masyarakat luas, aksi buruh berskala nasional dapat menimbulkan gangguan aktivitas publik seperti kemacetan, keterlambatan distribusi barang, dan terganggunya layanan industri tertentu. Namun, isu yang diangkat buruh juga memiliki dampak sosial yang lebih luas. Jika tuntutan buruh terrealisasi, peningkatan kesejahteraan pekerja dapat mendorong pertumbuhan konsumsi domestik, mengurangi ketimpangan sosial, dan memperkuat kelas menengah. Selain itu, reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan perbaikan sistem pemilu yang disuarakan buruh berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi dan berkeadilan sosial di Indonesia. Kemudian ada strategi penyelesaian konflik dan rekomendasi solusi. Yang pertama, 1. Penguatan dialog sosial tripartit. Dengan strategi, pemerintah perlu mengaktifkan kembali forum dialog tripartit nasional dan daerah yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja secara setara dan berkelanjutan, bukan hanya saat konflik muncul. Rekomendasi solusi ada membentuk forum dialog tripartit permanen yang memiliki kewenangan
rekomendatif terhadap kebijakan ketenagakerjaan. Terus, menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas isu upah, PHK, outsourcing, dan jaminan kerja. Dan yang terakhir, pemerintah bertindak sebagai mediator netral, bukan hanya regulator. Terus kemudian ada optimal mekanisme negosiasi kolektif dengan strategi memperkuat perundingan tripartit, bipartit, dan perjanjian kerja bersama atau PKB sebagai sarana utama penyelesaian konflik di tingkat perusahaan sebelum eskalasi ke aksi massa. Rekomendasi solusi yang pertama ada mendorong perusahaan dan serikat pekerja memperbarui PKB serta transparan dan partisipasif. Kemudian ada menjamin kebebasan berserikat agar posisi tawar pekerja lebih seimbang. Kemudian ada memberikan insentif bagi perusahaan yang berhasil menyelesaikan konflik melalui negosiasi tanpa PHK. Kemudian yang ketiga ada reformasi, regulasi, dan kepastian hukum ketenagakerjaan dengan strategi meninjau ulang regulasi ketenagakerjaan yang menimbulkan multitafsir dan ketimpangan, khususnya terkait outsourcing, upah, dan PHK. Dengan rekomendasi solusi, yang pertama menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dengan melibatkan serikat pekerja secara substansif. Yang kedua ada menyederhanakan aturan PHK dengan tetap menjamin perlindungan hak pekerja. Yang terakhir, memastikan regulasi tidak hanya pro investasi, tetapi juga pro kesejahteraan. Dan yang keempat, mencegah dan penanganan PHK serta berkeadilan dengan strategi mengubah pendekatan PHK dari tindakan sepihak menjadi langkah terakhir atau last research. Rekomendasi solusi yang pertama, membentuk Satgas PHK tripartit di tingkat nasional dan daerah. Kemudian, mewajibkan perusahaan melakukan konsultasi dengan serikat pekerja sebelum PHK. Yang terakhir, menyediakan skema alternatif seperti pengurangan jam kerja, reskilling, atau mutasi internal. Yang kelima, ada reformasi sistem pengupahan yang berkeadilan dengan strategi membangun sistem pengupahan yang transparan, adil, dan berbasis kebutuhan hidup layak serta produktivitas. Rekomendasi solusi yang pertama, menyusun formula upah minimum yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan KHL. Yang kedua, memperkuat peran Dewan Pengupahan Tripartit. Yang terakhir, mendorong penerapan upah berbasis kompetensi dan produktivitas di tingkat perusahaan. Dan yang terakhir, yang keenam, peningkatan kapasitas SDM hubungan industrial dengan strategi meningkatkan pemahaman dan kompetensi semua pihak mengenai hubungan industrial yang berkeadilan. Rekomendasi solusi, pelatihan hubungan industrial bagi manajemen perusahaan, serikat pekerja, dan aparat pemerintah. Yang kedua, sosialisasi regulasi ketenagakerjaan secara masif dan mudah dipahami. Terus yang terakhir, penguatan peran mediator dan pengawasan ketenagakerjaan. Jadi secara kesimpulan, aksi demonstrasi buruh serentak pada 28 Agustus 2025 dengan tuntutan penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum, serta reformasi hukum dan politik mencerminkan ketidakpuasan pekerja terhadap kondisi hubungan industrial di Indonesia. Isu ini menunjukkan sebelum berjalannya fungsi hubungan industrial secara optimal, terutama dalam sistem tripartit, di mana peran pemerintah sebagai penyeimbang kepentingan pekerja dan pengusaha dinilai belum maksimal. Lemahnya efektivitas negosiasi kolektif serta ketidakpastian hukum ketenagakerjaan pasca perubahan regulasi memperbesar potensi konflik antar pekerja dan pengusaha. Dampak konflik ini tidak hanya dirasakan oleh buruh dan dunia usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas dan stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, tuntutan buruh juga mencerminkan upaya memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hubungan industrial memerlukan penguatan dialog sosial tripartit, reformasi regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan, serta optimalisasi negosiasi kolektif
dengan komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Konflik hubungan industrial dapat dikelola secara konstruktif untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan di Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.